Ya, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobras di waktu yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini waktunya udah jam setengah 1 dini hari. Saya masih toko ngerjain PC rakitan. Nah, jadi ya kita ngobrol sambil nemenin saya ngerakit. Jadi ini rakitan cukup spesial karena ini speknya ya boleh dibilang sultan lah. Ingin tahu speknya apa? Ini pakai mainboard Gigabyte Aorus. Ini pakai chipset yang kasta tertinggi ya, Z390. Kemudian power supply-nya pakai Seasonic Prime Gold 750 watt ya. Full modular tentunya. Storage untuk OS-nya pakai Samsung 970 Evo Plus 1 TB. Jadi ini lapang banget nih untuk OS dan aplikasi. Juga mungkin mau diinstal game juga di sini juga masih lapang ya. Tapi untuk PC yang ini yang punya PC menambahkan Seagate FireCuda 2 TB untuk install game di sana. Jadi tentunya nggak perlu uninstall game kalau masukin game kan banyak 2 TB ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu Seagate FireCuda itu hard disk hybrid ya. Di dalamnya itu ada chip NAND flashnya 8 GB, jadi seperti SSD. Jadi file yang paling sering diakses nanti akan dipindahkan oleh chip controllernya ke 8 GB tadi. Jadi dia cepat. Ya, istilahnya hot files yang paling sering diakses masuk ke 8 GB. Dan file lainnya ada nanti di 2 TB itu. Jadi SSHD atau hard disk hybrid itu adalah kompromi antara hard disk dan SSD. Iya. Kemudian komponen yang asik lainnya adalah RAM-nya. Ini pakai G-Skill Trident Z Neo. Wah, ini cakep banget nih RAM-nya. Kemudian dan tentu saja yang bikin sultan ini ya. Wah, ini GPU-nya idaman semua gamer ya. Ini pakai Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Super. Wah, ini harganya juga lumayan super. Pendinginnya memakai ini dia. Memakai dari NZXT Kraken X53. Dan prosesornya kalau yang sudah lihat tadi mobonya udah tahu pasti pakai Intel ya. Jadi ini pakai Intel Core i7 9700KF. Nah, buat yang sering ke toko saya dan sering ngobrol sama saya pasti bakal nanya, "Om, kok pakai Intel?" Nggak pakai AMD, sekarang sudah ada Ryzen kayak gitu. Pasti banyak yang nanya seperti itu. Dan terbukti memang waktu spek ini saya posting di page toko, mungkin bisa lihat di page toko saya, Maxcom, itu udah ada yang, atau yang saya share di status WA saya udah ada yang nanya, "Loh, kok pakai Intel Om, nggak pakai Ryzen aja?" Jawabannya setelah yang lewat saat ini. Yuk. Ya, terima kasih udah balik lagi melanjutkan menonton video ini. Biasanya kalau ada yang lewat itu biasanya iklan dan subscribe. Ya, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan manfaat
dari video yang ada di channel ini. Oke, kita lanjut. Om, kenapa AMD nih? Gitu. Sebenarnya sejak awal saya memutuskan untuk membuka usaha Max Komputer ini, usaha unit bisnis saya ini. Sejak awal saya memang fokus pada brand AMD. Nah, mungkin nggak mungkin sih, banyak yang dari dulu tanya, Om kenapa AMD gitu kan. Sebenarnya ini berawal dari apa ya, ini ada sejarahnya. Jadi bermula dari dulu saya setelah lulus SMA, saya lanjut kuliah merantau ke Jogja. Di sana saya baru berkenalan dengan PC gitu ya secara intens, karena dulu waktu SMP itu PC hanya buat ngetik gitu aja kan, masih pakai DOS gitu kan, nggak tahu itu jeroannya apa segala macam, nggak tahu. Nah, setelah saya ke Jogja, di sana saya berkenal dengan sebuah PC. Waktu itu PC yang ditenagai oleh prosesor 100 MHz. Saya nggak tahu waktu itu prosesornya Intel atau AMD, yang tahu saya cuma speednya 100 MHz, karena waktu boot itu kelihatan keterangannya gitu kan. Itu masih pakai Windows 95 waktu itu, dan itu saya kuliah tahun 98 gitu ya. Nah, jadi pakai Windows 95. Nah, kemudian pada suatu hari kakak saya datang gitu kan, dia bawa bonus CD majalah Chips waktu itu. Mungkin untuk yang generasi milenial nggak tahu itu majalah Chips itu apa. Majalah Chips itu adalah majalah yang sangat terkenal ya, populer di zamannya, yang membahas seputar hardware dan software. Jadi yang menarik dari majalah Chips ada bonus CD-nya. Nah, itu ada Windows 98 waktu itu. Jadi langsung nih install Windows 98. Jadi waktu itu kami tes install, kami tunggu sejam, 2 jam, 3 jam gitu, nggak kelar-kelar gitu, sampai besoknya malah waduh stres ya. Ternyata memang PC-nya nggak mampu speknya untuk upgrade ke Windows 98 gitu. Karena waktu itu nggak begitu ngerti hardware gitu kan. Kemudian di upgrade menggunakan AMD waktu itu. Karena di upgrade saya tanya-tanya sama toko komputer langganan waktu itu, saya tanya, ini pakai apa gitu kan. Akhirnya tahu, oh pakai prosesor AMD K5 waktu itu. Kalau nggak salah sih speednya itu antara 300 sampai 500 MHz gitu lah, kalau nggak salah gitu ya, nggak lupa. Silakan cek Wikipedia. AMD K5 itu speednya berapa. Jadi saat itu berkenalan dengan Windows 98 ya, saya pakai Windows 98, sedangkan di kampus masih pakai Windows 3.1.1. Windows 3.1 saya pakai Windows 98. Oh, itu udah canggih banget waktu itu ya, udah multimedia. Jadi Windows 98, kemudian setelah lebih banyak tahu lagi tentang hardware, kami memutuskan upgrade. Kami di sini karena saya beserta kakak saya, PC yang dipakai bareng. Jadi upgrade ke AMD lagi, AMD K62. Nah, K62. Dan perjalanan saya bersama PC itu panjang sekali dengan si AMD K62 ini. Itu waktu itu saya nggak tahu pakai PG apa. Yang pasti AMD K62 itu bisa jalanin yang paling berat itu game StarCraft ya, game StarCraft sama Age of Empires yang pertama. Nah itu. Jadi saya kuliah itu dari menulis artikel, menulis skripsi ya sampai lulus itu banyak waktunya bersama si AMD K62 ini. Sedangkan untuk pengalaman gaming saya pakai PC rakitan temen saya yang saya rakitin, temen satu kos gitu ya. Itu di pertengahan masa kuliah, gak pertengahan sih sebenarnya, mau masuk ke masa skripsi, itu saya pertama kali menerima jasa merakit PC ya. Waktu itu punya teman satu kampus, satu kelas, dia punya budget sekian dan dia pingin rakit PC sebenarnya untuk ngerjain skripsi tapi juga sekalian buat main game. Pada waktu itu saya sudah sedikit banyak tahu tentang hardware dan juga gaming tentunya,
dan waktu itu saya memutuskan untuk menggunakan prosesor AMD Thunderbird ya. Jadi prosesor Thunderbird ini adalah prosesor AMD yang pertama mencapai clock 1 GHz. Kalau nggak salah dia malah menyalip Intel waktu itu AMD ya. Waktu itu masih Intel lagi jaya dengan Pentium 4-nya. Saya memakai AMD Thunderbird. Main AMD Thunderbird dan memainkan game, waktu itu saya masih ingat gamenya itu Medal of Honor. Medal of Honor. Kemudian teman saya itu alhamdulillah cukup puas dengan rakitan saya, dan kemudian berdatanganlah pesanan-pesanan bisa rakitan selanjutnya yang saya kerjakan di kos. Jadi waktu itu mahasiswa sudah nyambi bisnis kecil-kecilan, toko komputer gitu di kamar kos. Dan hampir semua PC rakitan yang saya kerjakan itu adalah menggunakan prosesor AMD. Dari AMD Thunderbird tadi, kemudian ke Athlon, ke Duron waktu itu ya, hingga sempat sih yang ada Sempron ada juga, tapi kebanyakan waktu itu Athlon. Waktu itu masih zamannya Athlon 2500 plus, code name-nya kalau salah Barton waktu itu. Nah, jadi saat saya memutuskan pulang ke Samarinda, saya membawa kebiasaan menggunakan AMD ini ke Samarinda. Kemudian waktu itu di Samarinda rata-rata sih toko komputer menggunakan Intel, dan saya memutuskan tetap memakai AMD sebagai salah satunya strategi marketing, yaitu diferensiasi. Dan ada tantangannya lebih menggunakan memasarkan prosesor AMD ini di tengah kepungan prosesor Intel waktu itu adalah mengedukasi pasar. Jadi waktu itu setiap ada orang mau rakit, saya tawarkan AMD, itu saya harus mengedukasi, harus memberikan informasi, harus men-tackling semua pengalaman-pengalaman lama orang, kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai yang baru, kenapa enggak ini, oh ini kok panas, oh ini kok tidak. Nah, itu keseharian saya di toko. Jadi itulah yang membuat akhirnya saya dan toko saya itu dikenal tim merah gitu ya. Tim merah. Kenapa nggak tim biru? Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya saya nggak terlalu ini sih. Ya kembali ke usernya. Dia mau Intel, mau AMD, silahkan. Tetapi saya biasanya memberikan beberapa alasan. Yang ini kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Ya, baik itu misalkan Nvidia ataupun Radeon. Radeon juga sebenarnya saya punya cerita juga yang kurang lebih seperti prosesor AMD tadi. Mirip-mirip gitulah. Nah, dulu sebenarnya awalnya itu pakai GeForce 2MX. Wah, itu di zamannya andalan banget. Tetapi GeForce 2MX itu tergantikan waktu itu oleh pilihan seller market PC karena adanya game Pro Evolution Soccer 5 waktu itu. Nah, itu GeForce 2MX itu mainin PES itu hang dia. Paling satu babak, paling lama hang dia, blue screen dia. Jadi apa nih solusinya? Waktu itu kalau ngerakit di atas GeForce 2MX, budgetnya biasanya lepas gitu untuk mahasiswa. Dan akhirnya saya menemukan solusinya pakai Radeon waktu itu. Dan yang populer waktu itu sebenarnya yang saya bisa rakit sih kelas entry biasanya waktu itu Radeon 9200 biasanya waktu itu, zaman itu. Kalau yang topnya kan 9800 XT waktu itu. Jadi sebenarnya pilihan mau Intel mau AMD sebenarnya saya sih nggak terlalu ambil pusing sebenarnya, karena masing-masing pastinya punya kelebihan, punya kekurangan. Dan apalagi yang seperti saya ada unsur keterlibatan emosional ya, ada unsur sejarahnya kenapa bersama AMD gitu. Karena sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari perseteruan dua perusahaan besar ini ya, antara Intel dan AMD. Di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa AMD ini sebagai tim underdog gitu ya, suatu saat dia bisa menyamai si raksasa ini, si Intel ini. Misalkan di zaman jaya-jayanya Athlon gitu kan. Kemudian dia terpuruk saat dihajar sama Intel Core gitu kan. Dan sekarang bisa bangkit lagi dengan Ryzen-nya. Artinya apa? Artinya persaingan itu menimbulkan memicu kreativitas yang akhirnya bisa menimbulkan daya saing, daya kompetitif yang tinggi, yang bahkan bisa mengalahkan si raksasa itu.
Kemudian yang diuntungkan tentu saja dari perseteruan dua perusahaan besar ini adalah konsumen kita, ya, karena saya sendiri juga menggunakan Intel, juga menggunakan AMD, ya, untuk di PC dan juga laptop gitu kan. Kita mengambil keuntungan dari persaingan ini, kita lebih memiliki pilihan, karena di saat misalkan Intel terlalu dominan, harganya dia bisa seenaknya gitu kan. Nah, di saat ada pesaing, dia nggak bisa seenaknya, dia harus lebih aware gitu kan terhadap strategi pesaingnya. Jadi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita bisa meniru semangat dari persaingan dua perusahaan besar ini. Kemudian yang lebih penting menurut saya adalah bukan masalah pakai Intel atau AMD-nya, tetapi saat kita memutuskan membuat PC, merakit PC, seberapa produktivitas kita dengan PC ini. Contoh misalkan, di saat saya dulu mahasiswa, di saat itu saya hanya menggunakan prosesor AMD K5 dan K6, itu di zamannya itu ya sebenarnya saya sudah tersisih jauh untuk apalagi bisa main game segala macam. Tetapi dengan PC itu saya waktu itu cukup produktif. Saya banyak menulis artikel, kemudian saya kerja skripsi, dan juga skripsi teman-teman karena ada bisnis kerja skripsi teman juga, konsultan skripsi ya. Dan yang paling monumental buat saya adalah saya dengan PC itu saya bisa menghasilkan karya, yaitu menulis 2 buku di bidang ekonomi yang waktu itu alhamdulillah bestseller, kemudian juga buku di bidang web design. Itu dengan PC yang cupu gitu. Nah, sekarang misalkan saya punya PC yang jauh lebih bertenaga, jika saya tengok ke belakang, yang saya bandingkan bukan speknya sebenarnya. Ya membandingkan spek oke aja, tetapi outputnya mana yang lebih produktif? Apakah dengan PC yang cupu tadi saya bisa menulis banyak karya, atau PC sekarang bertenaga saya misalkan hanya terlalu banyak main game gitu ya, outputnya sebagai karya kurang gitu. Di sini menurut saya itu yang lebih patut diperhatikan. Dan yang terakhir tentu saja, mau Intel mau AMD, yang penting rakitnya di Max komputer. Oke, saya kira itu aja, karena ini sudah jam 1 dini hari, saya harus melanjutkan rakitan ini karena ini amanah dari konsumen ya. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe, atau mau komen silahkan komen. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.